warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita warahmatullahi semua. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, kurang Pagi Bu semangat ya. Irma. Nanti Semangat ikuti Bu Bu Irma. Iya. Kalau Bu Irma bilang selamat pagi, berarti anak-anak kepalkan tangan. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa gitu ya, biar semangat pagi ini. Iya Baik. Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 pagi. pagi. Luar Luar biasa. biasa. Tangan. Baik. Oke, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ketua kelas, tolong dipimpin doa nak, Putra Aji. Silahkan nak, dipimpin doa terlebih dahulu. Iya Bu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa untuk agama masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih nak Putra Aji. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat Sehat, Bu. Sehat, ya, Bu. alhamdulillah sehat. Baik, sehat semua ya, alhamdulillah kita masih berkumpul dalam keadaan sehat dan bisa menerima materi pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Baik, yang pertama, Putra Aji, hadir ya. Hadir Bu. Yang kedua, Waris, hadir. Yang ketiga, Ira, hadir. Hadir Bu. Yang terakhir, Melinda, hadir ya. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Anak-anak, Ibu akan menggunakan media PowerPoint. Tolong ketua kelas disiapkan LCD-nya. Sudah? Putra Aji sudah ya? Sudah Bu. Oke. Terima kasih Putra Aji. Oh, sebentar. Baik, ini PowerPoint Ibu sudah muncul. Proses Bu. Oh sudah. Sudah muncul ya nak ya? Oke, baik. Sebelum masuk pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak kelas 8E, hafal tidak lagu ini, lagu nasional dari Sabang sampai Merauke? Hafal ya? Oke, Hafal. baik. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ini anak ya. Tidak ada suara. Berdekat pulau pun Nana nyanyi. Menjadi baik, sudah tepuk tangan ya. Oke, baik, dari lagu dari Sabang sampai Merauke itu menunjukkan rasa cinta tanah air kita untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan, mentaati aturan. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada yang masih ingat tidak minggu lalu kita mempelajari apa? Ya, betul sekali Denny. Mempelajari tata urutan peraturan perundang-undangan. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang contoh sikap perilaku mentaati tata urutan peraturan perundang-undangan. Contohnya, misalnya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh? Angkat tangannya. Saya, Bu. Ya. Melaporkan ke pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang lain. Yang kedua sekarang contoh di sekolah yang paling umum ini ya. Yang paling umum di sekolah adalah Ira. Sini nak, fokus nak. Contoh di sekolah apa nak? Tata tertib yang ada di sekolah ya Bu ya. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Baik. Betul sekali, anak-anak sudah memahami contoh tata urutan peraturan perundang-undangan. Sekarang Ibu akan membuka lagi slide PowerPoint-nya yang tadi. Nah, ini ya, pada pembelajaran kali ini kompetensi dasarnya adalah 3.3.
memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peserta didik dapat menyaji dan menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Baik anak-anak, Bu Irma mempunyai video yang berjudul Apa Jadinya Jika Dunia Tanpa Aturan. Ya, saya putarkan videonya. Kalau kalian harus milih, mana yang lebih baik? Cara seumur hidup lebih hukuman. Coba jawab dan ceritain alasan kalian di kolom komentar. Oke, mungkin atau lebih tepatnya, semoga kita nggak akan dihadapin seperti tadi. Karena itu tuh cuma terjadi sama kriminal, sedangkan kita selama ini hidup tenang menurut aturan yang ada. Tapi tunggu dulu, kadang-kadang peraturan juga justru suka bikin kebebasan kita terkekang. Di sekolah atau jalanan kita dipaksa nurut aturan. Kalau di rumah nggak nurut aturan orang tua, uang jajan pun hilang. Jadi sebenarnya apakah peraturan membawa lebih banyak untung atau rugi ke kehidupan kita? Dan apa jadinya jika hidup ini nggak ada aturan? Tanpa aturan, mungkin orang bakal bebas ngatain satu sama lain tapi dilapori, di bawah umur bisa masuk ke disco, atau koruptor bisa lolos tanpa dihukum, atau kayak di film bisa bebas bunuh orang yang kita benci. Tapi selain itu peraturan lain bikin game atau pertandingan jadi seru. Terus badan kita juga bekerja dengan ngikutin aturan-aturan biologis yang ketat. Dan sehari-hari kita ngomong pakai aturan berbahasa yang nyelamatin kita biar nggak update status nggak jelas kayak orang-orang ini. Dan ya, ternyata kalau lihat sekeliling selalu ada aturan di tiap sudut kehidupan. Tapi kenapa? Apakah dunia yang tanpa peraturan itu mustahil ada? Oke, mari sama-sama dorong balik jarum jam karena dunia minim aturan adanya di zaman purba doang. Gak usah hukum, aturan berbahasa pun belum ada. Cuma hukum alam aja yang berlaku. Tapi ternyata aturan itu kebentuk secara natural biar spesies kita bisa saling bersekutu dan bertahan hidup. Contohnya lihat aja singa atau semut yang punya aturan sendiri dan tiap individunya jadi bisa kayak kerjasama. Manusia. Baik, anak-anak sudah mengamati tayangan video tadi? Sudah semua? Oke. Sudah, Bu. Sekarang iya. Sekarang setelah video yang tadi kalian amati, apa sih yang dinamakan dengan aturan? Ayo, angkat tangannya. Apa yang dinamakan dengan aturan? Ada yang bisa menjawab? Nanti Bu Irma beri poin 1 nilainya, poin tambahan. Ya. Ratna, gimana jawabannya, Nak? Apa yang dimaksud dengan aturan? Oke, betul sekali. Ya, mungkin ada jawaban lain? Saya, Bu. Ya. Sebut nama. Sebut namanya dan nomor absen, Nak. Nama saya Nurlaila, Bu. Oh, Nurlaila, ya. Apa Nurlaila Aturan jawabannya? adalah segala yang harus ditaati dan dijalani, Bu. Oke, betul sekali aturan. Baik, betul sekali jawabannya anak-anak tadi ya. Aturan itu adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan atau perintah yang dibuat manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Kemudian kita bayangkan bagaimana kalau dalam kehidupan sehari-hari itu tidak ada aturan. Nah, bagaimana, Nak? Kalau dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kita tidak ada aturan. Siapa yang bisa menjawab? Ibu beri tambahan poin. Orang berperilaku semaunya sendiri dong, Bu. Oh, namanya siapa, Nak? Tunjuk Jadi nama, akan nomor absen. kacau nanti, Bu. Nama Eni, absennya Oh, Eni, nomor ya, 7, Eni. Bu. 7. Kehidupan Saya, akan Bu. kacau. Ya, namanya siapa, Nak? Deni, absen 5.
Jika di negara kita tidak ada aturan, maka negara kita akan hancur karena banyak orang yang berbuat sesuka hati. Ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Rajin-rajin sekali ya anak-anak. Baik, jika dalam kehidupan tidak ada aturan, maka tidak ada pengikat di dalam masyarakat dan masyarakat akan bebas berbuat segalanya. Kemudian manusia juga tidak ada tolak ukurnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik nak, pembelajaran hari ini tadi Ibu belum menyampaikan ya, pembelajaran hari ini nanti diskusi kelompok. Kemudian penilaian yang Ibu buat ada 3. Yang pertama penilaian sikap. Nanti selama kalian pembelajaran sikapnya akan Ibu amati. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan untuk mengukur seberapa paham materi yang sudah anak-anak dapatkan hari ini. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini bisa diskusi kelompok, kemudian presentasi itu yang Ibu nilai hari ini. Baik nak, ini tadi sudah ya tentang aturan. Di sini jenis aturan ada 2, ada aturan tertulis yaitu ya tadi sudah dicontohkan Denny, betul sekali. Aturan tertulis ini contohnya tamu wajib lapor 1 kali 24 jam, kemudian memiliki KTP. Nah, yang kedua aturan tidak tertulis. Tidak tertulis ini merupakan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya menjenguk teman, kemudian menolong teman yang sakit. Nah, yang ketiga ini adalah membantu orang yang kesusahan. Baik ya nak ya, mentaati peraturan itu di berbagai lingkungan ada 3, ada 4 nah, ada 4 lingkungan tadi sudah disebutkan Ira sama Ratna. Itu sudah bagus sekali, berarti anak-anak sudah paham ya bagaimana cara mentaati aturan-aturan yang ada di masyarakat. Ibu lanjutkan lagi nak. Nah, ini ada gambar poster. Baik, tadi kok Ibu lihat yang menjawab itu cuman itu saja ya nak ya. Mana yang lain? Semangat ya. Ini pada gambar pertama. Tolong Gufron nak, ayo nak sini hadap sini. Perhatikan Ibu nak. Gufron, ini gambar pertama apa nak? Halo, Gufron. Oh, ternyata Gufron ke kamar mandi, Bu. Oh iya, ternyata Gufron. Aduh. Baik, kalau gitu ini saja. Ira lagi. Ira dari tadi semangat ingin angkat tangan. Ira, gimana nak? Iya, Bu. Ini pada gambar 1 apa nak? Tata tertib yang ada di sekolah, Bu. Oke, tata tertib. Ya. Yang kedua? Lengkap. Berarti contoh Kalau ini tertib berlalu lintas, Bu, tidak menerobos lampu merah. Ya, betul sekali. Yang ketiga nak, di sini nak. Yang ketiga ini membayar pajak. Membayar pajak, oke, tepat sekali, tepuk tangan nak. Baik anak-anak, nah sekarang Ibu akan membentuk kelompok diskusi. Ya, ini nama kelompok yang sudah saya bagi sesuai dengan kelas kalian. Kelompok yang pertama yang bagian nomor urut 1 itu sebagai ketua kelompok. Yang pertama adalah kelompoknya Waris, anggota Sutinga. Yang kedua Denny Ratnasari, anggotanya Eni. Diingat-ingat ya nak ya. Kelompok ketiga Putra Aji, yang kedua Melinda, yang keempat Gufron dan Tri Sukarsi. Kelompok kelima Ira dan Nurlaila. Ayo nak silakan berpindah bangkunya, ditata saling berhadapan biar diskusinya enak. Oke, sudah ya, kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, oke sudah berkumpul semua. Silakan duduk, Bu Irma akan membagikan lembar kerjanya. Baik, sudah menerima lembar kerja masing-masing ya nak ya? Sudah semua? Sudah nak? Sudah Bu. Oke, ya. Sudah Bu. Baik, ini ada langkah-langkah mengerjakan ya sebelum mengerjakan, perhatikan dulu. Yang pertama sudah membentuk kelompok. Yang kedua, anak-anak mengidentifikasi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Di kelas aja yang paling lingkup kecil. Pastikan dalam kelas itu banyak sekali permasalahan-permasalahan ya. Nah, sekarang anak-anak silahkan diamati permasalahan. Misalnya ini melanggar tata tertib gitu ya. Nanti kalian cari dari satu permasalahan itu penyebabnya apa, kemudian solusi bagaimana cara mengatasinya.
Setelah itu, kalian kembangkan menjadi hasil tampilan yang menarik, terserah anak-anak yang kreatif, pokoknya boleh pakai poster, peta konsep, pakai Canva, pakai PPT, terserah anak-anak, yang penting kreatif, ya nak ya. Nah, ini bisa kalian kreatif dengan ide-ide kalian anak-anak, pas saya yakin pasti bisa. Oke, silakan bekerja dalam kelompok. Oke, silakan berkumpul sudah. Baik. Kelompok 1 ada masalah. Waris sudah menerima lembar kerja ya, Waris. Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 Waris dan Sutinga sudah ya. Sudah menerima lembar kerja, diidentifikasi masalah-masalah apa yang ada dalam kelas. Kelompok 2, Denny, gimana Denny? Sudah menemukan ide-ide permasalahan dalam kelas, nak? Sudah, Bu. Ini masih mengerjakan. Oh ya, sip, good. Kelompok 2 gercep ya, satset wat-wat gitu ya, nak ya. Ayo kelompok yang lain, Putra Aji ini ketua kelas ini nggak boleh kalah dong. Ayo Putra Aji sama Melinda ini, ayo. Iya, Sampai Bu. mana nih Putra Aji? Ini masih mencari, Bu. Oke, baik. Terus yang kelompok 4 Gufron. Ayo Gufron. Gufron kemana ini ya? Saya mewakili Gufron, Bu. Ini. Iya. Ya, Tri. Sudah dapat berapa permasalahan, Tri? Sudah dapat 3, ya, Bu. Oke. Diskusinya yang itu ya kompak ya. Ini ada nilai keterampilan loh ya. Kekompakan kalian itu Bu Irma nilai. Jadi bukan bekerja sendiri-sendiri. Yang terakhir ini Ira kelompok 5. Ira meskipun kelompok terakhir tetap semangat. Saya lihat dari tadi anaknya semangat terus. Ya, Ibu, sudah Ira. kelompok saya kelompok 2 sudah selesai. Mau presentasi, Bu. Baik, gini ya. Nanti kelompok yang mau presentasi berarti misal kelompok 1 ditanggapi kelompok 2, kelompok 2 ditanggapi kelompok 3, kelompok 3 ditanggapi kelompok 4. 4 ditanggapi kelompok 5 dan 5 kelompok 1 gitu ya, Nak. Seterusnya ya. Biar sama-sama saling mengemukakan pendapat. Denny kelompok 2 ya, Nak ya? Iya, mau ya, presentasi berarti nanti dulu. Aji kelompok 3 memberikan tanggapan. Ya, siap. Oke, dipersilahkan Denny, silakan maju, Nak. Denny sama temannya itu diajak maju. Oh iya. Jangan sendirian. Ya, iya, kok ayo. sendirian. Bu Eni. Iya. Eni, ayo kita Eni, maju. Eni, ayo silakan. Siap. Monggo kita maju. Oke. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja dari kelompok saya dengan Eni. Permasalahan dalam kelas. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Penyebabnya kurangnya kesadaran cinta lingkungan. Solusi yaitu menegur dan menasehatinya. Permasalahan dalam kelas yang kedua, sering keluar kelas. Penyebab bosan dalam kelas. Solusi ditegur ketua kelas. Permasalahan yang ketiga, berkata-kata kotor, penyebab karena adanya rasa kesal atau emosi, solusi melaporkan pada wali kelas. Permasalahan dalam kelas yang keempat, mengolok-ngolok nama orang tua, penyebab ada rasa bercanda dengan teman, solusi menertibkan siswa atau memberikan denda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang lain. Ya, bagus sekali. Suaranya lantang sekali ya, Ratna. Putra Aji, silakan Nak. Kelompok 2 kalian menanggapi hasil dari kelompok 2 tadi. Bagaimana menurut kalian? Iya, Bu. Untuk presentasi dari kelompok 1 sudah baik. Cuman waktu presentasinya tadi terlalu cepat untuk menyampaikan jawabannya. Ya, terima kasih, baik. Bu. Ya, terima kasih Nak, tepuk tangan. Mungkin ada satu lagi anak ya yang presentasi ini dari kelompok terakhir biar semangat itu yang bagian terakhir. Nanti kelompok 1 yang mengomentari. Waris, halo? Oh, mungkin Waris ke kamar mandi ya. Berarti Sutinga Nak sudah siap mengomentari? Oh, halo, ya. Bu. Mandi, Bu. Ya. Oh, ke kamar mandi. Berarti kelompok 5 silakan Ira presentasi, nanti kelompoknya Gufron atau Tri aja ya yang mewakili. Silakan Ira disampaikan permasalahannya.
Ya, kelompoknya sama Nur Laila ya, Bu. Ya, Nur diajak Laila. maju Nur Laila sekalian. Mana Ayo Nur Laila. ya? Ya, Bu, ya. Nur Laila. Buka Nur Laila dulu, Bu, yang presentasi, Bu. Iya. Ya. Oke, sudah Nur Laila. Ya, Bu ya. Ini permasalahan yang sudah kami temukan dengan Ira, permasalahan dalam kelas 1, membuang sampah sembarangan, penyebabnya kurangnya kesadaran cinta lingkungan. Solusinya menegur dan menasehatinya. Permasalahan yang kedua, sering keluar kelas, penyebabnya bosan di dalam kelas. Solusinya ditegur ketua kelasnya. Kemudian permasalahan yang ketiga, berkata-kata kotor. Penyebabnya adalah karena adanya rasa kesal atau emosi. Solusinya melaporkan pada wali kelas. Kemudian permasalahan yang keempat adalah mengolok-olok nama orang tua. Penyebabnya ada rasa bercanda dengan teman. Solusi menertibkan siswa atau memberikan denda. Oke, Begitu, baik. Tepuk Bu. tangan, terima kasih. Ya, silakan duduk kembali Tri, silakan dikomentari nak dari jawaban Ya. temanmu. Baik Bu, terima kasih waktunya. Tadi kelompok Ira dan Nur Laila itu sudah bagus Bu. Itu sudah terjadi permasalahan yang sering ada di dalam kelas. Mungkin itu saja Ibu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik anak-anak, pada hari ini diskusinya sangat itu ya. Semangat sekali. Hari ini anak-anak itu sudah belajar menemukan sendiri permasalahan dan solusinya. Nah, dari permasalahan tersebut nanti bisa kita jadikan sebagai aturan-aturan yang berlaku dalam kelas. Tadi Ibu ya sudah menemukan. Yang pertama misalnya keluar kelas, membuang sampah. Nah, itu nanti kan bisa dibuat menjadi sebagai aturan-aturan dalam kelas. Baik, Nak, sudah melakukan diskusi, sekarang dibuka HP-nya masing-masing. Coba dibuka HP-nya. Sudah semua paketannya dicek. Aktif apa tidak? Kalau tidak ya minta tethering teman, ini berbagi. Sudah, Aji, Putra Aji, ayo jangan mainan dengan temanmu itu, mainan sama Waris kenapa? Ayo hadap sini. Iya, Ya. Bu. Iya ini Bu, Aji nakal Bu. Dua ini ya. Pulpen saya diambil Nah, Bu. baik, ini Ibu beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan di Google Form. Siap, Bu. Ya, Sudah Bu. oke. Ya, betul. Ira, siapa tadi? Tri ya yang pertama ya, Nak ya. Oke, baik. Sudah mengerjakan semua? Ya, saya cek. Oh, kurang satu ini. Melinda, mana Melinda ini kok belum mengerjakan? Masih membaca ya? Ya, oke. Melinda sudah. Baik, Nak. Ini saya akhiri ininya ya, stop share screen. Baik. Anak-anak, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke. Denny, silakan menyimpulkan pembelajaran hari ini, Nak. Ya. Gak bisa Denny Bu. Kesimpulannya Ibu. Ya. Ibu saya mau menyimpulkan. Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini kita harus patuh kepada peraturan yang ada di sekitar kita. Oke. Ini Waris dari tadi tuh kok tengok Denny. Ayo Waris, gimana kesimpulannya? Iya Bu, gini Bu. Untuk pembelajaran hari ini sangat realistis sekali dengan keadaan yang terjadi di kelas kita Bu. Dan ini Bu, saya saya kan membantu Aji nih sebagai wakil ketua kelas. Tugas saya selama ini kan mengamati teman-teman di kelas. Saya amati ternyata pelakunya ini kebanyakan Denny Bu. Dia yang suka buang sampah sembarangan, rame di kelas itu Bu. Baik, nanti itu kita bisa jadikan sebagai kesepakatan kelas ya. Nanti ada sanksinya.
Nanti dari hasil kalian diskusi ditempel di pojokan biar yang besar, biar terlihat itu Denny, biar nggak melanggar aturan kelas. Oke anak-anak, Ibu akan dari hasil pembelajaran Ibu akan menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu memang diperlukan adanya suatu aturan agar masyarakat itu tertib, aman, tentram, tidak adanya suatu perselisihan, maka diperlukan suatu aturan. Aturan yang paling kecil adalah di kelas, aturan kelas, kemudian bisa aturan di sekolah berupa tata tertib dan lain sebagainya. Baik anak-anak, ini Ibu akan merefleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Silakan ini Ibu bagikan sticky note satu-satu ya, ditulis, terus kemudian silakan maju ditempel di papan. Yang pertama ini adalah bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian materi apa yang dirasa masih sulit, dirasa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga adalah manfaat. Setelah mempelajari materi ini, manfaat apa yang kalian dapatkan. Yang terakhir, apa tindak lanjut dari pembelajaran hari ini? Bisa difahami anak-anak? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang ditulis di sticky note, nanti kalian maju ditempel di depan sebagai bahan evaluasi Ibu terhadap pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Ini dikumpulkan ya, Bu? Iya, Nak, dikumpulkan, jangan dibawa pulang. Nanti dikumpulkan, ditempel itu kan ada double tip itu, ditempel. Bebas nempelnya, yang penting di papan, jangan ditempel di baju teman. Oke, biasanya Denny nih, Bu, suka nempel di tas saya, Bu. Makanya. Oke, sudah selesai semua. Terima kasih anak-anak. Sekarang tiba waktunya pembelajaran akhir, yaitu jangan lupa ya anak-anak, minggu depan dipelajari bab selanjutnya tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Dipelajari di buku paket, boleh mencari informasi dari sumber lain. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan dipimpin doa. Putra Aji, Nak, silakan memimpin doa lagi. Ya Bu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anakku, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan ya kalau berangkat sekolah biar tidak terkena sakit karena memang cuacanya tidak menentu. Bu Irma akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di hari Kamis yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, tepuk tangan.